Kamu MC-an Nabil ya?
Ada kuliah kan? Zoom. Baik, sepertinya kita akan saat lagi kita mulai. MC-nya sudah hadir, MC-nya? Hadir, Pak. Sudah hadir, Pak. Mita ya. Kebetulan narasumber juga sudah hadir. Halo Mas Yuda Tama, apa kabar? Halo. Oke, nah Mas Yuda Tama sudah hadir. Mau tes screen share atau nanti aja pas acara? Share screen maksudnya? Oke, soundnya di checklist ya. Nanti soundnya di nanti ada sound checklist biar suaranya bisa kedengaran. Oke, thank you Mas Yuda. Oke. Oke. Ini ada apa? Yang nobar ada di kelas, di komunitas. Mudah-mudahan nggak ganggu waktu kerjanya Mas Yuda nih. Santai. Oke, kayaknya MC kita mulai saja ya. Silahkan ya. Mau
MC mau share screen apa nyebutin aja lah, nggak usah share screen ya. Nyebutin apa Pak? CV. Ya, sekilas rangkuman resume CV ya nanti. Oke, kita. Ya nanti disebutkan aja Pak. Kita mulai aja. Silakan, saya persilahkan kepada MC. Baik Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Akang, Teteh, teman-teman, dan seluruh hadirin semuanya. Apa kabar nih semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mita Prindasari, selaku mahasiswa DKV UPI Angkatan 2021, selaku MC yang akan memandu jalannya Zoominar hari ini, yang berjudul Meet the Director di balik dapur studio animasi Money Monkey. Jadi rangkaian kegiatan hari ini yaitu setelah pembukaan oleh MC akan dilanjut dengan penyampaian materi bersama Kayuda Tama, Founder Director Money Monkey Studio dan pernah memenangkan International Animation Award pada tahun 2022. Setelah sesi pemateri akan diadakan sesi tanya jawab, lalu sesi foto bersama dan penutupan. Sebelumnya saya sampaikan dulu ya peraturan Zoominar hari ini. Yang pertama, selama penyampaian materi, peserta dimohon untuk mematikan mikrofon, peserta diharapkan menyalakan kamera, dan saat sesi tanya-jawab, yang ingin bertanya boleh menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, lalu menyalakan mikrofon, atau boleh juga diketik pertanyaannya di kolom chat. Dan acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh dosen kita yang keren banget, yaitu Pak Irfan. Boleh Bapak Irfan udah siap? Ya, terima kasih MC Mita ya, masih muda ya, angkatan 2001. Terima kasih semua panitia ya yang sudah kerja keras menyelenggarakan acara ini. Sebentar, ada azan dulu sebentar ya, kita skip dulu. Kalau di sini baru azan ya, mungkin di Mas Yuda udah beres kayaknya. Ya Allah, beliau belajar gambar aja bikin Jepang. Nah, sambil nunggu azan, baiknya disebutin dulu ini aja, MC CV ya, resume CV dari pemateri kita. Boleh untuk operator tolong share screen. Apa sudah terlihat? Ya. Sudah. Baik, ini ada work history dari founder dan CEO Money Monkey Studio. Kita lihat tulisannya banyak, kecil-kecil tuh karena banyak banget nih work history-nya. Mulai dari tahun 1999 udah jadi kompositor serial Aku dan Kau yang tayang di Indosiar. Terus juga dilanjut sama 2002 Bandarsa jadi motion graphic artist. Dari 2004 ada Double Click Jakarta, banyak banget, bisa kita lihat sebentar. Boleh. Dan dilanjut lagi 2007 Infinite Framework itu sampai 2009. Terus boleh di next. Nah, kelihatan Kayuda menjadi founder di Money Monkey Studio dan menjadi TVC
3D artist dari 2010 sampai 2017. Keren banget. Ready? Next. Dari 2010 sampai 2017 juga jadi produser animation. Dilanjut lagi boleh? Ada di 2020 sampai 2022 jadi head production si Bulan Koki Super 2020 sampai 2022 di Bumi Langit Antv. Kita lihat juga di 2013 sampai ke 2019, terus dilanjut juga sampai 2022 menjadi direktur yang masih ongoing. Keren banget, banyak banget ini sampai berapa slide isinya work history yang keren banget. Oke. Sip, udah beres. Ya, selanjutnya ini ada ini. Kontak dari Kayuda Tama. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya atau kerjasama boleh dicatat ya, di screenshot. Siapa tahu mau komunikasi sama Kayuda Tama. Udah Pak, udah beres. Oke, thank you Makasih, Nita operator. dan kawan-kawan dan operator. Hari ini cukup penuh di Zoom dan juga di YouTube. Terima kasih sekali. Dan terutama pada narasumber yang menyempatkan hadir. Mungkin teman-teman nih bertanya-tanya nih, wah ini kenapa nih yang datang ini namanya Money Monkey. Nah, kalau teman-teman di kampus baru tahu namanya, sebenarnya ini di dunia industri animasi lagi viral, Nita ya. Lagi viral kenapa? Kita semua tahu industri animasi Malaysia ya lebih maju ya, kita harus akui dari kita ya. Dan mereka punya festival internasional tahunan. Baru kemarin studionya Mas Yuda Tama ini memenangkan ya award ya terbaik ya, salah satu shortnya, bayangkan ya, di negara yang lebih maju animasinya, studio beliau bisa juara gitu. Itu sesuatu yang tidak mudah. Nah, kita ketemu dengan sutradaranya langsung, Mas Yuda Tama. Kalau kita lihat, itu lebih dari 20 tahun ya. Jadi nggak langsung jadi sutradara, Mas Yuda Tama ini, nggak langsung jadi owner. Kalau kita lihat perjalanan karirnya, benar-benar ya dari bawah sekali ya, dari posisi-posisi teknis, sampai akhirnya jadi founder dan sutradara. Dan kita juga lihat pernah kerja di studio-studio besar dan terkenal. Nah, mungkin ini keberuntungan atau rezeki buat teman-teman anak DKV, anak FTV, ya, yang UPI ataupun di luar UPI, karena kita selalu open ya kalau kuliah umum. Fakultas FPSD UPI memfasilitasi kita untuk bisa menghadirkan praktisi industri. Nah, nggak cuma satu nih kawan-kawan. Kebetulan kita akan menghadapi UAS, proyek UAS itu berat-berat biasanya. Nah, kita butuh ilmu ya, wawasan, praktikal. Nah, kebetulan kita difasilitasi dapat 4 Zoominar dari Money Monkey. Hari ini, Senin siang, Rabu pagi, dan Jumat sore lagi seperti ini. Jadi 4 kali. Berbeda-beda topik. Ya, ada yang teknis banget. Hari ini kita berkenalan dengan studionya. Kita pengen tahu juga film-filmnya yang menang award itu intipannya kayak gimana sih? Terus cerita-cerita di balik semuanya ya. Nah, saya lihat animasi ini pertemuan semua seni ya. Seni semua ketemu di animasi, desain, sehingga ini cocok untuk beberapa mata kuliah yang sedang berjalan. Ada visual effect, ada 2D, ada 3D, ada pendidikan seni. Ini juga penting karena di animasi itu semua profesi ada ya, lintas disiplin. Baik, saya sapa dulu. Halo Mas Yuda, sudah siapkah? Oke. Siap.
Suaranya kayaknya kecil, Mas Yuda. Masa- Atau belum dinaikkan. Sudah? Jadi ini sebenarnya anak-anak lagi mau mendekati UAS dan ada yang harus menyelesaikan 2D animation project, 3D animation project, ada yang harus menggambar, ada yang harus mendesain komik. Dan di Money Monkey ini semua ada, tadi komik juga kita lihat ada. Nah, tanpa berpanjang lebar, saya rasa kita harus langsung kembalikan ke MC supaya MC langsung memulai acara. Terima kasih semua, selamat belajar, selamat mengikuti seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak sambutannya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, karena kayu datamanya juga udah ada dan udah siap, kita langsung ke pematerian aja. Waktu dan tempat seminar, saya persilahkan kepada Kayu Datama. Halo, selamat sore teman-teman semua. Sorry. Sore, Kak. Teman-teman ya, kita kan seumuran ya. Kalau di layar ini tampak nggak beda jauh ya. Jangan tertipu, tadi udah ada tanggal lahirnya. Oke, nanti di sore ini saya akan memperkenalkan Money Monkey sebagai sebuah studio. Terus bagaimana perjalanan Money Monkey Studio itu, kenapa bikin Money Monkey Studio, terus apa aja sih yang disiapkan untuk membuat studio dan segala macam. Jadi lebih nggak teknis ya, lebih kayak perjalanan aja lah, cerita gitu. Nanti yang teknis-teknis nanti di 3 Zoom yang berikutnya. Jadi ini cuman lebih gambaran Money Monkey itu kayak apa, terus kita itu ngapain, kenapa kita bisa bertahan jadi studio selama beberapa tahun ini. Oke, ini saya share dulu ya. Sudah terlihatkah? Sudah, Kak. Oke, Money Monkey Studio. Ini kalau ini kata-katanya kita ada di semua brosur kita, di web kita, di profil kita, semua ada. Kita tulis bahwa kita itu senang animasi. Dan kita senang untuk membuat karakter menjadi hidup. Dan kita juga perfect gitu, kita detail-detail tuh kita kerjain gitu. Tapi yang paling terpenting dari semua itu adalah kita senang bahwa animasi kita tuh bisa menyentuh orang gitu dan menginspirasi orang. Itu yang jadi landasan kenapa kita bikin Money Monkey sih. Nanti ada dibahas. Aslinya itu 2011 sih, tadi salah ya, 2010. Kacau. 2011 kita bikin di Jakarta. Terus 2016 saya pindah ke Solo dan saya bikin yang Money Monkey Solo. Nah, jadi ini di restart gitulah, semacam restart. Terus sekarang kita total lebih dari 25 sekarang kayaknya. Udah hampir 30 artis in-house kita. Terus Money Monkey itu awalnya kita buat dari servis untuk iklan TV. Jadi karena saya background-nya iklan TV, industrinya, jadi saya bikinnya dulu awal-awal Money Monkey adalah ngerjain iklan-iklan TV. Nah, yang tadi ketika 2016 itu, saya berpikir bahwa industri iklan itu terlalu berat buat saya gitu. Walaupun saya dan teman-teman itu udah lama gitu ya, kayaknya berat nih. Dan tidak memuaskan ego kita sebagai
artis gitu. Kita pengen yang memang bercerita, karakter dan segala macam. Akhirnya saya kembali ke Solo, terus mulailah kita mengerjakan serial. Kita ambil job-job untuk series. Mulai dari sini, dari Doru itu ketika awal-awal masih di Jakarta, sebagai awalan, bisa nggak sih kita ngerjain series? Terus kemudian mulai Unyil, terus ada yang buat mulai ngambil dari luar, terus ya ikutan Kiko dan segala macam. Terus yang paling lumayan membuat semangat dan kita seru ngerjainnya tahun 2020, si Bulan Koki Super, itu ada di Antv 13 episode. Itu kita kerjain dari aset, sebelum aset malahan kita berperan juga dalam pembuatan desain karakternya. Walaupun mereka ada desain karakter ya, cuma kan masih 2D. Nah, kita feedback bolak-balik untuk gimana membuat karakternya 3D. Terus feedback juga untuk environment, gimana kita buat environment yang kesannya itu seperti series yang di luar, tapi orang lihatnya, oh ini Indonesia, ini dapur Indonesia atau ini rumah Indonesia. Mungkin di YouTube ada kalau kalian mau lihat. Terus tahun 2001 kita ada serial kita sendiri, tapi walaupun dibiayain ya, tapi kita serial kita sendiri. Itu cerita-cerita Jataka. Jataka itu cerita-cerita tentang Buddha, tapi ketika dia belum jadi Siddhartha. Jadi ketika dia jadi binatang, ketika dia jadi tumbuh-tumbuhan. Ini tapi bukan cerita agama Buddha ya, tapi cerita tentang, kalau di luar negeri namanya fable gitu. Nah, kalau di budaya timur ya namanya Jataka. Dan Jataka itu sudah diteliti adalah salah satu naskah fable tertua. Jadi fable-fable di seluruh dunia itu berakar dari cerita Jataka. Nah, kebetulan 2 episode Jataka pertama itu ada dari relief di Borobudur. 1 Borobudur dan 1 Mendut kalau nggak salah. Nah, kita lagi bikin sekarang 3 episode lagi. Jadi total nanti ada 5 episode. 2 episode sudah ada di Indonesiana TV. 3 lagi mungkin akhir tahun ini. Terus kita juga coba visual effect. Kita pernah 2012 kita pernah ikut di film Ambilkan Bulan, terus 2018 kita ikut Wiro Sableng, terus 2019 kita ikut Mantan-Manten. Nggak terlalu kita kita kejar job-job visual effect karena tadi sebenarnya secara ego ke artis kita lebih senang yang bercerita gitu, yang series atau yang short. Kalau media-media lain kita juga pernah, ya barusan itu untuk di konser Noah kita upload di YouTube kalau mau cek juga. Di YouTube-nya Manimoki boleh dicek. Kita bikin tampilan di layarnya. Dari situ, dari pengalaman situ kita jadi ada ide bahwa animasi itu lebih luas nih batasan medianya. Jadi mungkin tahun depan kita mau coba sesuatu yang
beda lagi, yang memang beda dari yang biasanya kita buat. Biasanya kan kita buat untuk TV atau YouTube. Kita mau bikin sesuatu yang beda lagi berdasarkan pengalaman dari Sinoa. Terus, oke, itu tadi yang service yang kita kerjain untuk klien-klien. Kita juga membuat yang original dan co-production. Ini Galileo Galilei, ini bersama Kumata Studio, bersama Mavin Graphic juga. Kita mencoba untuk bikin IP yang bercerita tentang science buat anak-anak, tapi masih dalam development. Terus Mama Papa, itu original IP kita, ceritanya dari Mas Rendra Ridwan. Ini cukup unik juga. Jadi begitu kita membuat Money Monkey Studio tahun 2011 tadi, impian kita kan memang membuat animasi yang bercerita ya, yang serial gitu atau short atau apa. Nah, tantangannya, saya memberi tantangan pada diri saya sendiri bahwa saya mau bikin serial yang tayang di TV gitu. Dengan budget sendiri. Saya enggak, karena waktu itu masih bego gitu. Nggak tahu nyari uang di mana, pokoknya bikin series dengan duit sendiri dan tayang gitu. Akhirnya kita nemu ceritanya dari Mas Rendra Ridwan, ceritanya pendek-pendek juga. Wah, ini bisa nih, cerita pendek bisa diproduksi dengan biaya murah. Terus sesuai konsep juga Islami kan, saya mikir ini kalau pendek-pendek gini bisa nih ditayangin di bulan Ramadan gitu, di bulan Ramadan di sela-sela filler gitu, cocok gitu. Karena kalau kita Money Monkey bikin setengah jam nggak punya uang untuk memproduksinya, jadi kita bikinnya pendek-pendek. Terus kita bikin sederhana mungkin, semurah mungkin, jadi renderannya nggak realistik, terus karakternya 3D tapi backgroundnya 2D untuk mengurangi budget. Kita bikin dulu 3 episode, terus kita puterin tuh, kita jalan ke stasiun-stasiun TV, ditolak semua kecuali satu, Kompas TV, dan Kompas TV bukan memberi tantangan ya, dia bertanya, ini kalau mau ditayangin Ramadan ini, tahun ini, udah ada kan? Kalau saya bilang nggak ada, nanti nggak jadi dia. Oh, udah ada, tinggal dikit lagi selesai gitu. Padahal kita baru 3. Akhirnya oke, deal 30 episode gitu kan, tiap hari gitu ya. 30 episode, berarti 1 hari 1 episode. Deal, harus delivery dalam waktu 3 bulan gitu. Udah kita kebut tuh, berhasil tayang di Kompas TV. Dan itu kalau saya pikir ini salah satu animasi Islamic yang pertama series yang di Indonesia juga sih. Karena sebelum ini kayaknya belum ada sih yang mengambil celah itu. Dan itu tayang di Ramadan dan dianggap berhasil oleh Kompas TV. Kalau nggak salah itu Ramadannya pas Agustus atau Juli gitu. Ketika Desembernya dia minta lagi tuh. Ini Desember nih mau ada liburan sekolah. Tolong bikinin lagi dong 30. Wah, nggak sanggup 30. Waktunya mepet kan. 15, akhirnya 15. Deal di 15 episode, akhirnya muncul karakter yang anaknya. Awalnya
Papa dan Mama saja, makanya judulnya Papa dan Mama. Akhirnya muncul karakter anaknya karena buat liburan sekolah Desember. Udah tayang, ketika Januari mereka udah siap-siap untuk pesen buat Ramadan tahun depannya, jadi 30 lagi. Jadi total Mama Papa itu 75 episode, jadi 30 episode di Ramadan 2013, 15 episode di liburan sekolah akhir tahun, dan 30 episode di Ramadan 2014. Ketika tahun depannya, Kompas TV berubah jadi TV News. Jadi kita udah nggak masuk di dalam kategori pemirsanya. Jadi ya akhirnya kontraknya selesai sampai di situ. Terus Go School Day. Nah, itu kan saya berpikir bahwa untuk bikin serial sendiri ya, bukan servis buat orang, kita perlu belajar, perlu banyak belajar. Nah, kita nggak punya uang untuk belajar, nggak punya dana untuk belajar. Akhirnya ya kita cari perusahaan mana yang mau bikin serial animasi buat kita belajar gitu. Nah, ketemulah sama Muffin Graphic, dan mereka punya IP yang bagus banget, Go School Day, dari buku komiknya mereka. Dan buku komiknya itu juga udah laku banyak, ratusan ribu eksemplar. Jadi kemudian kita bikin serialnya. Kalau saya pikir sih lumayan berhasil serialnya, menurut saya. Di komen-komen YouTube-nya juga lumayan baik. Cuman memang tidak bisa tayang di TV. Karena TV tidak mau menayangkan hantu Indonesia. Nah, itu nggak tahu. Terus kita juga ya tadi ya, ini bagian IP original dan co-production. Nah, ini kita sedang in development juga co-production. Kalau tadi sama perusahaan lokal Bandung. Nah, ini sama perusahaan Singapura. Ini teman saya di Singapura. Kita co-production ini, Mak Ninja. Ini saya play aja teasernya ya. Ini belum pernah di play, mungkin Mas Irfan juga belum pernah lihat. Kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Belum nih, keren. Suaranya nggak ada. Suaranya ada sih. Ada, Pak, tapi kecil. Gitu. Tuh Mak Ninja, Mak tapi ninja. Terus Nggak nyangka emak-emak jadi ninja, bener. Mind blowing. oke, short. Jadi
ketika sebenarnya dari dulu ya, dari awal Money Monkey berdiri tuh tiap tahun kita bikin short-short kecil gitu. Cuman sempat berhenti, bertahun-tahun berhenti, kemudian mulai lagi ketika saya di Solo, start dari 2019. Ini bikin short untuk video klipnya Marcel, misalkan terganti, terus 2019 ya, 2020 sepi itu ketika pandemi, kita bikin short tentang ya pandemi lah. Terus itu juga menang di award yang sama tadi. Terus kita belajar juga tuh, oh dari situ tuh, oh ternyata begini loh. Untuk short tuh begini, masukin ke mana festival tuh begini. Gitu. Tahun depannya 2021 kita udah mulai lebih bagus, lebih kompleks juga, ceritanya lebih kompleks, ini lebih kompleks. Udah punya pengalaman untuk masukin ke festival, jadi kita masukin tuh ke festival-festival. Jadi lumayan banyak festival yang akhirnya dia tayang nih di luar, malah duluan tayang di luar ya. Pertama di Amerika, kemudian Kanada, di London. Yang lumayan membanggakan yang di Australia, karena itu lumayan susah masuknya. Di London seasonal juga lumayan susah. Terus jadi nominasi Citra 2021. Terus Jakarta Film Week juga lumayan. Bareng teman-teman yang lain yang bagus-bagus. Terus yang terakhir menang di Malaysia, Creative Sea Award. Terus gitu sih kira-kira kalau dari Money Monkey. Nah ini sekilas Money Monkey. Kita tanya jawab dulu atau lanjut ke slide yang berbeda? Kak Yudatama mau gimana? Mau pertanyaan dulu untuk yang bagian ini atau dilanjut? Dulu ya Kak ya. Boleh. Slide-nya mana lagi? Ini langsung kelihatan nggak ya? Iya, langsung kelihatan udah. Kelihatan. Oke, tadi sekilas Money Monkey ya. Money Monkey, terus nanti presentasi ini menjelaskan kenapa saya membangun studio animasi dan apa sih yang diperlukan untuk membangun studio animasi. Oke, ini tadi sama. Oke, nah ini apa ya? Ini petuah bukan dari saya sih, tapi dari Jack Ma. Tapi dia bilang kalau kamu umur di bawah 20, jadilah pelajar yang baik. 20 sampai 30, kamu cari bos yang benar. Bikin kesalahan, maksudnya bikin kesalahan tuh eksperimen, bikin aja apa gitu, mau salah kayak mau bener kayak bikin aja terus. The right boss itu bisa di small company. Small company itu enaknya biasanya kalian deket sama bos, terus bisa ngobrol, bisa lebih tahu perusahaan tuh kayak gimana, running perusahaan kecil itu lebih jelas gitu. Dan kalian bisa lebih berkontribusi tuh kalau yang kecil. Kalian bisa pindah-pindah kerjaan juga jadi lebih tahu. Kalau yang company besar, yang tadi nggak ada, tapi kalian jadi tahu kalau running company gede itu apa yang diperluin. Kebetulan saya pernah di yang kecil, pernah yang besar, jadi saya bisa ngomong begini ya. Untuk running yang gede itu perlu apa? Oh, ternyata perlu sistem, perlu HRD, perlu value,
perlu dan segala macam lah. Terus lebih tertata gitu kalau di company. Oh, jadi aku ngerjainnya ini. Kalian bisa jadi lebih expert di bidang satu bidang gitu. Karena anim aja gitu ngerjain. Kalau di big company. Kalau di small, oke, kalian nggak terlalu expert karena kalian bisa tuker-tukeran tuh kerjaan. Apakah itu bagus atau jelek? Tergantung. Ada yang bilang wah, orang generalis jelek, jadi nggak bisa apa-apa, tapi bisa semua tapi nggak bisa apa-apa. Nggak juga. Karena akhirnya yang di level director atau di level manajemen tinggi itu malah yang dicari yang memang umur 32 ya. Saya start bikin Money Monkey. Ngepas ini dengan omongan Jack mah, nggak tahu ya, ngepas aja. 30-40 kalian decide kalian mau jadi apa tuh namanya, punya perusahaan, maksudnya bikin studio atau di perusahaan tersebut terus gitu. Nggak masalah. Mana yang bagus, mana yang jelek, semua bagus. Kalian tahu Nine Old Men yang di Disney? Itu 9 orang jago animasi yang akhirnya menelurkan 12 prinsip animasi. Ya mereka nggak bikin studio sendiri. Bahkan mereka juga tidak ada di dalam manajemen. Karena mereka pure seni. Mereka pure animator. Karena kita di bidang seni ya, jadi agak-agak beda nih keputusannya dengan orang-orang yang memang bekerja bukan berdasarkan seni. Kalian bisa decide itu, oke, saya mau di perusahaan aja. Nggak masalah. Bagus. Oh, saya mau punya perusahaan. Bagus. No problem. Tapi harus diputuskan, umur segitu udah mulai memutuskan. 40-50 udah telat. Kalau kalian, 40, ya nggak tahu sih. Kalau kata Jack masih telat. Ada yang bilang belum telat. Nggak masalah. Tapi yang jelas, umur 40-50, kalian harus jadi terbaik di bidang kalian. Kalau kalian memang sudah memutuskan, saya mau di animasi, ya berarti umur segitu harus jadi terbaik. Saatnya jadi yang terbaik. Terus 50-60, ya udah mulai apa tuh namanya, berbagi, mulai mengajar mungkin kalau Kang Irfan kan mengajar itu bisa. Oke, terus nah ini sebenarnya saya omongin ya karena Jack Ma yang bilang ya. Tapi di kebudayaan manapun sebenarnya ada ya. Di kebudayaan Jepang itu ada sistem begini juga. Di kebudayaan Arab juga ada. Di kebudayaan Indonesia pun ada. Ada nyantrik, ada. Kok di kebudayaan Jepang tuh apa yang namanya lupa. Jadi kalian itu berguru dulu, cari guru yang benar, kalau di budaya Jepang ya. Habis itu menguasai. Jadi pas jadi murid itu tidak banyak bertanya tuh. Makanya kalau di Jepang tuh kalau senseinya ngomong apa ya turutin aja. Karena memang budaya gitu, turutin aja. Ketika kalian udah khatam, baru mulai bertanya, kenapa ya kemarin saya disuruh gini ya? Nah, baru mulai bertanya. Nah, itu baru mastering. Nanti kalau udah selesai
pertanyaannya udah tahu semua, nah itu baru bikin aliran sendiri. Sama, kira-kira kayak gitu. Terus saya tulis di sini kenapa bikin studio itu harus ada tujuannya, harus ada kenapanya. Saya bikin Money Monkey ketika itu ketemu sama orang-orang yang punya pikiran yang sama. Ketika itu sama Mas Vicky sama Mas Ramdan. Kita mau bikin story. Saya ada keinginan untuk bercerita. Saya pengen menggerakkan karakter gitu. Nah, itu yang jadi keinginan kita. Sesimpel itu aja. Ketika kita bikin studio. Karena pada zaman 2011 itu, industrinya nggak kayak gini. Nggak kayak sekarang. Jadi, perusahaan-perusahaan yang studio animasi itu kebanyakan ngerjain punya orang semua. Kita nggak ada yang bikin sendiri, animasinya nggak ada yang cerita sendiri. Ada juga iklan gitu. Iklan ya nggak ada ceritanya. Ada yang studio gede yang ngerjain series tapi bukan cerita sendiri. Yang paling deket ya kayak gitu. Nah, padahal kan saya ingin bikin cerita sendiri, karakter kita sendiri. Atau tujuannya sesimpel saya pengen kaya, nggak masalah. Pokoknya kalian harus ada tujuannya lah. Saya pengen buat sistem baru di dunia animasi atau apa. Mungkin kalian punya ide-ide yang saya juga nggak kepikir. Tapi itu penting. Kenapa? Karena kalau kalian tidak menemukan atau bukan tujuannya itu yang sama dengan yang lain, percuma gitu. Mending kerja di studio yang lain aja, cuma sama. Kalian harus beda tujuannya. Oke. Ini gambaran dunia animasi, industri animasi ya. Terutama industri animasi yang kita tahu, yang serial, film, dan segala macam. Paling atas itu ada orang yang punya duit. Ada tier 1 lah kita panggilnya, tuh level 1. Itu ada Disney, Nickelodeon, Cartoon Network, dan segala macam. Di bawahnya itu ada yang level 2, itu yang ngerjain, studio yang ngerjain. Ada Pixar, ada DreamWorks, ada Illumination, ada segala macam yang ngerjain ya. Di bawahnya lagi kadang-kadang mereka sub lagi ke bawah. Oh, kepenuhan sub bawah. Di bawahnya lagi ada bisa ke bawah. Cina gitu ya, Cina ngesap lagi ke Malaysia. Dari Malaysia ngesap lagi, Cina ngesap ke Korea. Korea ngesap lagi ke Malaysia. Malaysia ngesap lagi ke Indonesia. Nah, kita dulu Money Monkey itu start dari sini. Level remah-remahan gitu. Jadi yang memang kita ngambil tuh udah dilempar bawah. Dan itu banyak sampai sekarang ya, studio-studio yang lain itu ya mereka ngerjain nih, mereka ada di, alhamdulillah mereka ada di kreditnya ya. Mungkin mereka berarti tier 4. Ada tier yang benar-benar nggak ada di kredit. Kadang-kadang saking lemahnya level, mereka nggak masuk kredit. Ini kalau masuk kredit mungkin masih di tier 4 lah. Pokoknya dari mereka ngerjain untuk Netflix gitu ya, untuk Netflix. Dari Netflix dilempar ke studio mana itu Amerika. Dari Amerika nanti dilempar ke Malaysia. Dari Malaysia baru lempar ke Indonesia. Nah, itu banyak banget tuh yang kayak gitu. Ini kita di level-level 4, level-level remah-remahan gitu. Untuk naik level ke sini, wah susah banget. Studio paling besar di Indonesia, Framework,
Nah, ini levelnya masih di sini. VW. Ini level sini.